Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, saya Kinara Nurisa Sabrina dari SMA Negeri 23 Jakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembicara oposisi menyatakan bahwa kami dengan tegas menolak mosi yang berbunyi Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Kami percaya bahwa dinasti politik tidak selalu membawa lebih banyak dampak buruk dibandingkan dampak baik untuk demokrasi. Dinasti politik dalam konteks ini kami artikan sebagai praktik politik di mana individu dari satu keluarga yang sama secara bergantian atau bersamaan menduduki jabatan publik atau politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ini bisa terjadi melalui pemilu yang sah sesuai mekanisme demokrasi yang ada. Lalu, demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan politik. Kami dari tim oposisi tidak menyatakan bahwa dinasti politik itu sempurna. Namun tidak adil jika dinasti politik hanya dicap lebih banyak buruknya. Mengapa? Karena yang pertama, demokrasi yang sehat seharusnya menilai kualitas individu, bukan silsilah keluarga. Yang kedua, jika mereka terpisah secara sah, artinya masyarakat percaya pada kemampuan, bukan sekedar nama belakang. Yang ketiga, dinasti politik bisa memberikan stabilitas, kesinambungan, program dan pengalaman politik yang sudah luas. Dengan argumen pertama saya, dinasti politik menjamin kontinuitas kebijakan. Salah satu masalah utama dalam demokrasi adalah pergantian pemimpin yang menyebabkan kebijakan berubah-ubah. Dalam situasi seperti ini, dinasti politik justru dapat memberikan keberlanjutan visi misi dan program jangka panjang. Bayangkan sebuah program reformasi pendidikan atau pembangunan infrastruktur yang membutuhkan banyak waktu untuk membuahkan hasil. Ketika pemimpin baru datang dari latar belakang yang berbeda, program ini bisa dihentikan atau mungkin diubah drastis, di mana hal ini pastinya mengubah visi misi awal dari pembangunan. Namun jika pemimpin baru berasal dari keluarga yang sama dan mewarisi visi yang sama, ada peluang besar untuk menjaga konsistensi pembangunan dan keberlanjutan kebijakan. Lalu argumen kedua saya yaitu dinasti politik muncul karena kepercayaan publik. Kami ingin menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pemimpin tidak bisa muncul begitu saja tanpa persetujuan rakyat. Artinya jika seseorang dari keluarga politisi terpilih menjadi pemimpin, itu karena ia memenangkan hati rakyat dalam pemilu yang sah. Dinasti politik tidak akan mungkin terjadi tanpa suara dari masyarakat. Jadi jika rakyat percaya kepada anak dari seorang pemimpin karena rekam jejak keluarganya yang positif, itu adalah bentuk dari demokrasi itu sendiri. Kita tidak bisa serta-merta percaya pada demokrasi, namun sekaligus menolak pilihan rakyat hanya karena mereka memilih figur dari keluarga politik. Argumen saya yang ketiga yaitu bahaya labelisasi dan generalisasi. Ketika kita secara umum menyatakan bahwa dinasti politik berdampak buruk, kita sedang melakukan generalisasi yang berbahaya. Tidak semua anggota dinasti politik korupsi, tidak semua anggota dinasti politik tidak kompeten, dan tidak semua yang berasal dari rakyat biasa otomatis bersih, idealis, dan solutif. Jika ada kasus dinasti politik yang menyalahgunakan kekuasaan, maka kita harus mengkritisi individu tersebut, dan sistem pengawasan bahkan malah menyalahkan seluruh konsep dinasti politik itu sendiri. Masalahnya bukan pada dinastinya, tetapi pada lemahnya penegakan hukum dan kurangnya transparansi kekuasaan. Demokrasi tidak hanya tentang siapa yang boleh memimpin, tetapi juga siapa yang dipilih oleh rakyat secara bebas dan juga sadar. Dinasti politik adalah fenomena yang muncul sebagai hasil dari kehendak rakyat dan bukan penyebab utama rusaknya demokrasi. Yang perlu kita perkuat bukanlah penolakan terhadap sistem politik, melainkan sistem demokrasi yang sehat dengan memperbaiki sistem rekrutmen partai, meningkatkan transparansi kekuasaan, dan mengedukasikan pemilih agar tidak hanya memilih karena nama besar, tetapi karena memilih kapasitas dan juga integritas. Maka dari itu, kami menolak mosi ini karena kami percaya dinasti politik bukanlah ancaman utama demokrasi, melainkan refleksi dari pilihan rakyat yang harus dihormati selama dijalankan secara sah dan sesuai aturan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.